Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurrahmi dengan NPM A1E020023 dengan dosen pengampu Ibu Aprina Devianti MPD dan asisten dosen Nur Elisa NPM A1E01945 dari program studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul gerak melingkar. 3 tujuan. Yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Dan yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran gerak melingkar. Adapun alat dan bahan dalam melakukan praktikum gerak melingkar, yang pertama ada beban 50 gram, terus tuh ada beban 100 gram, dan ada beban 200 gram. Yang kedua, ada tali nilon berwarna orange. Yang ketiga, ada pena merek standar. Yang keempat, ada penggaris. Dan yang kelima, ada penjepit kertas. Dan yang keenam, ada stopwatch. Percobaan pada gerak melingkar. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Lalu tabung pena, kita masukkan tali nilon plastik yang telah kita siapkan ke dalam ujung pena seperti ini. Kemudian yang beban 50 gram kita ikatkan ke bagian bawah tabung pena sebagai benda tetap. Kemudian kita ambil beban 100 gram itu sebagai benda putar dan diletakkan di 30 cm setelah tabung pena. 30 cm setelah tabung pena itu terletaknya di sini. Kita ikatkan sebagai 100 gram sebagai benda putar. Kemudian di bagian bawah tabung pena itu kita jepitkan penjepit kertas seperti ini. Setelah diukur pas, kita hidupkan stopwatch terlebih dahulu. Setelah stopwatch hidup, kita putar sebanyak 10 putaran sesuai dengan tabel pengamatan. 6, 7, 8, 9, 10. Kita matikan stopwatchnya. Di dalam tabel pengamatan itu ada 3 kali percobaan. Itu percobaan pertama, bukan kembali stopwatchnya dan putar 10 putar lagi untuk percobaan kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan didapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk percobaan ketiga, kita hidupkan stopwatchnya lagi, kemudian kita putar satu kali lagi sebanyak 10 putaran. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk melakukan percobaan pengamatan tabel kedua, sama halnya kayak tadi, kita mengikat tabung pena, terus tuh 50 gramnya penjepit kertas, terus diukur dengan panjang garis 30 cm, tapi bedanya kita mengikat benda putar seberat 200 gram. Kemudian kita hidupkan juga stopwatch. Setelah stopwatch hidup, 200 gram banyak 10 putaran. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatchnya dan didapat hasil waktu selesai. Kita hidupkan stopwatch terlebih dahulu, kemudian kita tekan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch dan hasilnya. Percobaan ketiga, kita putar, hidupkan stopwatch terlebih dahulu sebanyak 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Pengamatan pada tabel ketiga. Pada tabel ketiga itu sama halnya kayak tadi, diikat 50 gram juga, tabung pena juga, tapi bedanya di sini kita menggunakan jari-jari sebesar 15 cm. Yang tadi kan 30, sekarang cuma 15. Nah, 15 cuma sampai sini. Kita ikatkan talinya, kita ikatkan beban 200 gramnya, 15 cm jari-jarinya. Lalu kita hidupkan stopwatch sampai
10 putaran itu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Adapun data hasil praktikum pada gerak melingkar, percobaan 5.1 dapat dilihat pada tabel di atas. Begitupun dengan percobaan pengamatan 5.2 dapat dilihat pada tabel di atas. Dan pengamatan 5.3 juga dapat dilihat pada tabel di atas. Di sana sudah tertera adanya waktu, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier, serta ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Data-data tersebut telah saya hitung. Adapun rumus yang digunakan dalam praktikum gerak melingkar ini yaitu 1 untuk periode, rumusnya T sama dengan T per N, di mana T besar merupakan periode, T kecil adalah waktu putaran, N sama dengan banyaknya putaran. Untuk yang kedua yaitu kecepatan sudut, rumusnya omega atau W sama dengan 2V per T. Omega atau W adalah kecepatan sudut, V-nya itu 22/7 atau 3/14, T-nya untuk periode. Yang ketiga yaitu kecepatan linier, rumusnya V sama dengan omega dikali R. Keterangannya, V sama dengan kecepatan linier, omega kecepatan sudut, R adalah jari-jari. Hasil dari perhitungan yang saya dapat dalam percobaan praktikum gerak melingkar ini yaitu untuk tabel 5.1, saya ambil contohnya yaitu nomor 1, di mana di sana diketahui adanya T yang sudah melakukan percobaan yaitu 7,21 sekon, N-nya atau banyaknya putaran sebanyak 10 putaran, R atau jari-jarinya 30 cm atau 0,3 meter. Untuk mencari periode, T sama dengan T kecil per N. T sama dengan 7,21 per 10. T atau periode sama dengan 0,71 sekon. Untuk mencari kecepatan sudut sama dengan, yaitu omega sama dengan 2V per T. Omega sama dengan 2 dikali 3,14 per 0,721. Omega atau kecepatan sudutnya yaitu 8,71 rad sekon. Untuk mencari V atau kecepatan linier, V sama dengan omega dikali R. Omeganya yaitu 8,71 sedangkan jari-jarinya 0,3. Jadi hasil dari kecepatan linier itu 2,61 meter per sekon. Begitu pula untuk perhitungan percobaan kedua dan percobaan ketiga. Dan untuk ralat pada percobaan tahap 5.1 ini yaitu setelah dihitung dengan data di atas dapat diperoleh ralat mutlaknya sebesar 0,017, ralat nisbinya 0,23%, ketelitiannya 99,77%. Itu untuk data waktu. Untuk data periode, ralat mutlaknya 1,778, ralat nisbinya 247,63%, ketelitiannya minus 147,63%. Untuk perhitungan tabel 5.2, ambil contoh nomor 1 yaitu dengan R atau jari-jarinya 0,3 meter, banyaknya putaran 10 putaran, sedangkan waktu yang telah dilakukan percobaan sebesar 7,28 Newton. Untuk mencari periode, T sama dengan T kecil per N, sama dengan 7,28 per 10, periodenya yaitu 0,728 sekon. Untuk mencari kecepatan sudut, W sama dengan 2V per T. W atau omega sama dengan 2 kali 3,14 per 0,728. Kecepatan sudutnya sebesar 8,62. Kecepatan liniernya yaitu omega dikali R. Omeganya 8,62 dikali 0,3. Kecepatan liniernya 2,56586 meter per sekon. Begitupun dengan percobaan kedua dan percobaan ketiga dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk mencari ralat waktu dan periode pada tabel 5.2 dapat dilihat pada tabel di atas.
dengan menghasilkan ralat mutlaknya 0,041, ralat nisbinya 0,56%, ketelitiannya 99,4%. Sedangkan untuk mencari periodenya, ralat mutlaknya didapat 1,316, ralat nisbi 182,27%, ketelitian minus 82,27%. Untuk perhitungan pada tabel 5.3, saya ambil contoh yang nomor 1, yaitu dengan R atau jari-jari 0,3 meter, banyaknya putaran 10 putaran, dan waktu pada saat melakukan percobaan yaitu 6,43 sekon. Didapat hasil dari periode yaitu T per N sama dengan 6,43 per 10, T sama dengan 0,643 sekon. Untuk kecepatan sudut, omega sama dengan 2V per T sama dengan 2 kali 3,14 per 0,643. Hasilnya yaitu 9,76 radian atau per sekon. Untuk mendapatkan kecepatan linier, omega dikali jari-jari, 9,76 dikali 0,3. Hasilnya 2,928 meter per sekon. Begitupun sama seperti tabel 5.1 dan 5.2, 5.3 juga melakukan percobaan 2 dan 4 dan dapat dilihat pada tabel. Untuk data ralat pada waktu dan periodenya dapat dilihat sendiri pada tabel di atas. Dengan menghasilkan ralat mutlaknya 0,28, ralat nisbi 0,43%, ketelitian 99,57%. Itu untuk waktu. Sedangkan untuk periode, ralat mutlaknya 2,88, ralat nisbinya 450%, ketelitiannya minus 350%. Berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan sudut dan periode, diambil dari masing-masing tabel. Adapun pembahasan dalam praktikum gerak melingkar ini yaitu yang dibahas pada pertanyaan percobaan pada modul. Itu yang nomor 1 tuh pembahasannya. Jadi, dalam gerak melingkar ini, kecepatan sudut itu dipengaruhi oleh besaran yang berupa periode dan V, di mana V itu bernilai 3,14 atau 22 per 7. Sedangkan periode itu ditentukan dari hasil waktu selama putaran dibagi dengan banyaknya putaran. Untuk pertanyaan kedua yaitu hubungan periode dengan kecepatan sudut. Di sini akan dijelaskan melalui sebuah grafik. Grafiknya itu saya ambil dari tabel 5.1. Di mana di sana dijelaskan bahwa semakin besar periode dalam suatu percobaan, maka akan semakin kecil pula kecepatan sudutnya. Mereka itu saling bertegak lurus. Pertanyaan ketiga yaitu formula atau rumus dari kecepatan sudut. Rumusnya untuk pertanyaan yang keempat, besaran yang mempengaruhi kecepatan linier. Di dalam praktikum ini, kecepatan linier dipengaruhi oleh kecepatan sudut, frekuensi, periode, banyaknya putaran, dan jari-jari. Namun, dalam praktikum kali ini, yang sangat berpengaruh yaitu kecepatan sudut dan jari-jari sudut, di mana kecepatan sudut itu didapat dari hasil 2V per periode atau 2V dibagi periode, sedangkan jari-jarinya yaitu udah tertera dalam tabel. Nomor 5 itu bagaimana hubungan antara periode dengan besaran linier. Di sini hubungan antara jari-jari dengan kecepatan linier dengan grafik seperti ini. Nomor 6 yaitu formula atau rumus untuk kecepatan linier. Formulanya yaitu sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang dapat saya jelaskan yaitu ada 5.
Yang pertama, gerakan putaran pada kora-kora pada pasar malam atau sebuah acara. Yang kedua, gerakan putaran pada ger pada dinamo Tamiya. Yang ketiga, gerakan putaran VCD yang sedang dipakai. Yang keempat, gerakan putaran pada baling-baling helikopter yang sedang terbang. Yang terakhir, gerakan putaran jarum jam dinding analog. Adapun kesimpulan dalam melakukan percobaan praktikum gerak melingkar ini, yang pertama, kita mempunyai keterampilan pada saat melakukannya, yaitu di mana kita dapat menentukan waktu pada saat kita melakukan percobaan, yaitu dengan memutar sebuah beban dengan tali yang diikat. Lalu kita bisa menentukan periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linearnya. Nah, yang kedua, kita dapat mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Pada praktikum percobaan kali ini, besaran-besarannya yaitu massa benda tetap di sini 50 gram, terus massa benda putar 100 gram dan 200 gram. Jari-jari di sini dipakai 30 cm dan 15 cm. Kemudian ada waktu kita dapat dengan melakukan percobaan. Terus tuh ada besaran periode, terus tuh ada besaran kecepatan sudut, dan ada besaran kecepatan linear. Kesimpulan yang terakhir yaitu kita dapat menentukan hubungan antar besaran dalam gerak melingkar. Di sini ada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan periode dengan kecepatan sudut. Yang kedua, hubungan periode dengan kecepatan linear. Yang ketiga, hubungan jari-jari dengan kecepatan linear. Baiklah, mungkin hanya itu saja percobaan praktikum pada gerak melingkar ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang tidak berkenan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga orang yang akan melakukan percobaan praktikum gerak melingkar ini dapat melakukannya dengan baik. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.